Materi kali ini kita akan membahas tentang pendanaan kesehatan. Ya, ini terkait dengan tidak hanya biaya saja ya yang kita perhatikan di sini, tapi siapa saja yang mendapatkan biaya, artinya sumber pendanaan itu dari mana, kemudian dana itu mengalir kemana atau flow of funds ya, dan siapa penerima dana tersebut, tentu untuk pendanaan kesehatan ya, dan penggunaannya nanti digunakan untuk apa, dan juga contoh-contohnya. Nah, itu merupakan ruang lingkup dari materi kita hari ini, yaitu pendanaan kesehatan. Sebelum kita masuki materinya ya, kita harus memahami dulu istilah-istilah yang ada di dalam pendanaan kesehatan itu sendiri. Ada istilah cost ya, atau biaya, atau costing ya, atau perhitungan biaya. Ada juga anggaran ya, anggaran atau budget ya, dimana itu masih bukan harga yang realistis ya, tapi masih merupakan harga perencanaan. Kemudian financing ini merupakan istilah asing dari pendanaan itu sendiri, yang tadi disampaikan dari sumber dananya dari mana, kemudian dialirkan kepada siapa, dan siapa penerimanya, hingga gapnya nanti seperti apa, dananya lebih banyak digunakan untuk apa, dan apakah sudah efisien, dan apakah sudah economic cost. Mari kita lihat lebih lanjut di materinya. Ya, pendanaan kesehatan itu banyak sekali definisinya, dan kita merujuk pada definisi yang cukup lama. Ketika kita berbicara tentang pendanaan kesehatan, artinya ketika seluruh dana itu digunakan untuk hal-hal yang bersifatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka itu dapat dikatakan oleh ilmuwan, pakar, WHO, Health Canada, dan lain sebagainya, itu merupakan pendanaan kesehatan. Yang penting dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan untuk kembali pada derajat peningkatan kesehatan masyarakat. Namun karena definisi ini cukup luas ya, maka kita juga perlu memberikan contoh-contohnya. Contohnya ketika ada water supply misalkan. Water supply ini bisa jadi pendanaan kesehatan, bisa jadi bukan pendanaan kesehatan. Kalau water supply ini untuk kecukupan air kepada masyarakat, itu bukanlah merupakan pendanaan kesehatan. Tetapi ketika water supply ini kegunaannya adalah untuk surveillance, untuk mengecek kadar kuman di sana, nah itu bisa dikatakan pendanaan kesehatan. Begitu juga nutrition ini bisa jadi pendanaan kesehatan atau bukan. Nah, ketika itu merupakan program makan siang di sekolah, itu sebenarnya bukan program kesehatan, tetapi ketika itu merupakan program untuk mengurangi ya, anak-anak yang kekurangan nutrisi, untuk mencukupi kecukupan nutrisi anak-anak, maka itu menjadi pendanaan kesehatan. Begitu juga dengan edukasi. Nah, ketika edukasinya ini adalah edukasi dokter ke pendidikan tingkat lanjut ya, nah itu bukan pendanaan kesehatan. Tetapi ketika dokter itu mendapatkan training untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, itu merupakan pendanaan kesehatan. Maka ada boundaries di sini terkait dengan pendanaan kesehatan itu sendiri. Dan definisi pendanaan kesehatan itu melebar, meluas, termasuk bahkan dana yang dibayarkan pasien kepada rumah sakit, kepada pelayanan kesehatan, itu pun juga pendanaan kesehatan. Sehingga definisi pendanaan kesehatan pun semakin spesifik di sini, tidak hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat saja. Nah, mari kita ke contoh-contoh yang lebih konkret ya. Misalkan ada anggaran ya, ada anggaran gerakan sayang ibu dari Kementerian Kewanitaan misalkan gitu ya. Nah, apakah itu merupakan dana kesehatan? Ya, bisa jadi itu bukan ya, bisa jadi itu adalah anggaran kesejahteraan. Nah, kemudian kalau ada anggaran pembangunan jalan menuju puskesmas, itu apakah itu anggaran atau pendanaan kesehatan? Itu juga bukan pendanaan kesehatan, karena itu adalah anggaran jalan gitu ya, ada anggaran untuk infrastruktur. Nah, tapi kalau misalkan
anggaran dana pemerintah untuk memberi pendanaan pada peserta BPJS Kesehatan, sektor penerima bantuan iuran. Nah, apakah itu pendanaan kesehatan? Ya, itu pendanaan kesehatan. Karena ketika bantuan itu diberikan sehingga kepesertaan tadi aktif ya, sehingga mereka bisa berobat dan derajat kesehatan mereka menjadi lebih baik, maka itu pendanaan kesehatan. Dan contoh lain misalkan biaya penyuluhan HIV/AIDS di panti pijat. Nah, apakah itu pendanaan kesehatan? Iya, itu merupakan pendanaan kesehatan. Mengapa pendanaan kesehatan? Karena ketika penyuluhan itu dilakukan, di sana diharapkan tercipta perilaku pencegahan terhadap penyakit yang lebih tinggi, literasinya lebih baik, sikapnya lebih mumpuni, dan juga perilaku pencegahannya nanti meningkat. Maka itu dapat dikatakan pendanaan kesehatan. Maka hal-hal yang bersifat anggaran maupun pendanaan itu bisa kita analisis lebih lanjut apakah itu pendanaan kesehatan atau bukan. Nah, kita beranjak ke sumbernya terlebih dahulu sekarang, karena tadi pendanaan kesehatan ada sumber, ada aliran dananya kemana, dan ada penerimanya. Kita ke sumber terlebih dahulu, di mana pendanaan kesehatan tuh sumbernya beragam, bermacam-macam ya. Ya tentu paling utama bisa dari pemerintah ya. Pemerintah kita punya APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara ya, yang salah satu sektornya adalah untuk kesehatan gitu ya. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kalau di Indonesia, karena kita sifatnya adalah otonomi daerah gitu ya. Nah, selain pemerintah ada juga sektor swasta. Apakah entah itu rumah sakit swasta, apakah itu laboratorium klinik swasta, yang juga memberikan pendanaan kesehatan. Bahkan juga dana yang keluar langsung dari kantong masyarakat atau biasa kita sebut sebagai out of pocket ya, atau OOP, itu juga merupakan sumber pendanaan kesehatan. Tentu sumber pendanaan kesehatan yang bagus adalah ketika tidak ada OOP, tidak ada out of pocket, tidak ada pengeluaran dari kantong pasien. Nah, karena kalau ada pengeluaran dari kantong pasien atau dari masyarakat untuk pendanaan kesehatan, itu bisa mengakibatkan pendanaan katastrofik bagi rumah tangga mereka. Nanti akan kita lihat. Dan sumber yang ketiga adalah dari donor gitu ya, dari hibah, entah itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang juga kalau itu alokasinya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka bisa dikategorikan itu merupakan pendanaan kesehatan. Nah, sekarang alternatif pendanaannya itu bisa dari pendanaan langsung, bisa dari pajak, bisa dari asuransi sosial, bisa berasal dari asuransi komersial, bisa berasal dari pinjaman atau loan ya. Bahkan pinjaman itu ada pinjaman yang soft ya dengan bunga ringan, ada pinjaman yang moderat, bunga yang di atasnya lagi, dan hard loan. Hard loan baru minjam kita sudah dapat bunga untuk pengembaliannya gitu ya. Itu salah satu contoh yang pernah dilakukan Indonesia sehingga Indonesia mengalami krisis pada waktu itu. Kemudian CSR atau Corporate Social Responsibility, charity atau amal, dan pendanaan kesehatan yang berasal dari masyarakat atau community health financing. Nah, pendanaan dari user fee atau pendanaan dari masyarakat ya, ini cocok digunakan untuk private goods ya, atau barang-barang yang digunakan untuk sendiri ya. Ini mendorong kemandirian, cocok untuk meningkatkan profit gitu ya. Tetapi tidak cocok untuk masyarakat yang kelompok prasejahtera, karena yang mampu akan semakin mampu, yang miskin akan semakin miskin kalau ada user fee. Kita perlu skema pendanaan yang berikutnya, yaitu dari pajak. Dari pajak ini atau tax base ini sangat cocok untuk mendanai pendanaan yang bersifat publik ya, untuk upaya kesehatan masyarakat, untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat, untuk pemberian subsidi, untuk penanganan kasus wabah bencana. Namun demikian, walaupun banyak manfaatnya, ada kelemahan dari tax base ini, yaitu administrasinya yang kaku dan juga tergantung dari kapasitas fiskal negara. Kapasitas fiskal negara harus cukup untuk pendanaan semua itu. Kemudian asuransi kesehatan sosial. Nah, ini kalau di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan
tentu ini berprinsip pada human right ya, tapi memang lebih cocok pada pelayanan-pelayanan kuratif, berbeda dengan text based tadi yang lebih cocok untuk hal-hal yang bersifat promotif. Ini bersifat kuratif untuk asuransi kesehatan ya, mendorong efisiensi, mendorong pelayanan kesehatan pada masyarakat yang tidak mampu. Nah, inilah dari asuransi kesehatan sosial. Lawan dari asuransi kesehatan sosial yaitu asuransi kesehatan komersial gitu ya, itu mendorong sektor bisnis. Nah, kalau external financing ya, external financing ada loan, ada grant, ada charity ya, kita kenal lembaga-lembaganya di seluruh dunia ya. Kita kenal World Health Organization yang suka memberikan grant gitu ya. Itu merupakan contoh kerjasama multilateral ya, antar negara yang memberikan pendanaan kesehatan pada negara-negara berkembang ya. Bahkan ada juga charity ya, dengan orang-orang kaya yang memberikan amal agar kesehatan suatu negara semakin baik, contohnya Bill Gates Foundation gitu ya. Ada juga yang memberikan utang ya, seperti IMF, International Monetary Fund ya tadi, yang memberikan hard loan contohnya begitu ya. Nah, itu tadi sumber-sumbernya, dan sekarang bagaimana flow of fund-nya gitu ya, flow of fund. Bagaimana dana itu mengalir. Ya, kalau dari rumah tangga atau individu ke asuransi itu bayar premi, bayar iuran kan gitu ya. Kalau ke pemerintah dia bayar pajak. Nah, kalau ke pelayanan kesehatan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi kalau yang mendapatkan, yang punya asuransi kesehatan itu dibayarin oleh asuransi kesehatan. Dan seperti itu terus prosesnya ya gitu ya. Jadi ada pajak, ada premium, ada pembayaran ke pelayanan kesehatan. Jadi dana itu berputar terus. Provider pelayanan kesehatan memang mendapatkan masukan ya dari pasien yang berobat, tetapi mereka juga harus membayar pajak kepada pemerintah dan seterusnya gitu ya. Dan pajak itu nanti diberikan lagi untuk membayar iuran asuransi kesehatan, sehingga itu bisa untuk mendanai masyarakat. Nah, seperti itu kira-kira alurnya. Ya, kalau kita bicara outputnya, nanti siapa yang menerima ya, kalau dari sisi pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat kita tahu ada APBN ya, itu ada dana alokasi khusus ya. Kalau provinsi atau pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi dan kabupaten kota itu juga punya APBD ya, mereka punya dana juga. Intinya dari dana-dana tersebut, dana yang nanti digunakan untuk program-program kesehatan, nah itulah pendanaan kesehatan gitu ya. Dan apakah institusinya hanya berasal dari Kementerian Kesehatan saja? Tentu tidak. Ada dinas kesehatan ya, tadi ada rumah sakit, ada puskesmas, kemudian bahkan ada suku dinas kebersihan, ada BKKBN. Mereka semua juga berkontribusi memberikan pendanaan kesehatan. Maka dan pendanaan kesehatan ini, apalagi yang sumbernya dari pemerintah, tidak hanya berasal dari Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga berasal dari lintas sektor terkait. Nah, bagaimana cita-cita pendanaan kesehatan di Indonesia? Ya, tentu seperti yang juga tadi disampaikan di awal, kita ingin pendanaan kesehatan yang zero out of pocket. Kita ingin yang menciptakan atau mencapai universal health coverage. Kita ingin masyarakat Indonesia ini mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, tidak hanya rawat jalan, rawat inap, tapi juga yang bisa mendanai kesehatan mereka, baik itu preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, bahkan paliatif ya, yang itu semua bisa diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, bahkan hingga kelompok masyarakat pada kuintil terbawah, itu masyarakat kelompok prasejahtera. Oleh karena itu perlu peran pemerintah ya pada kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan ya, pemberi bantuan iuran,
dan juga memperhatikan kelompok kuintil di atasnya masyarakat miskin, yaitu kelompok masyarakat sektor informal, di mana kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang penghasilannya tidak menentu, yang mereka juga tidak mendapatkan benefit lain, tidak mendapatkan penghasilan, tapi mereka juga bekerja keras gitu ya. Maka itu juga harus mendapatkan perhatian agar universal health coverage itu juga ada kepada mereka atau dirasakan kepada mereka. Dan begitu juga kelompok formal dan kelompok masyarakat mampu yang juga harus mendapatkan perhatian agar mereka juga memberikan subsidi ya, subsidi silang kepada kelompok masyarakat informal maupun kelompok masyarakat miskin. Kita punya contoh-contoh pendanaan kesehatan yang sudah cukup bagus ya di Eropa, di Inggris dengan National Health Service, di Kanada dengan asuransi kesehatan yang sudah universal health coverage. Tentu kita ingin juga cita-cita tersebut ada, hadir dan terwujudkan di Indonesia, di mana masyarakat tuh bisa mengakses pelayanan kesehatan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat di Indonesia semakin meningkat. Ya, contoh di Indonesia sendiri, kita selain tadi sektor kuratif ya, kita juga pernah mendapatkan pendanaan untuk HIV/AIDS ya dari Global Fund ya, yang itu juga merupakan pendanaan kesehatan di luar dari pemerintah Indonesia. Ya, demikian penjelasan terkait pendanaan kesehatan dari salah satu materi ekonomi kesehatan kita kali ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Terima kasih.